Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang audit internal yang judul dari artikelnya itu Factors Influencing Audit Findings of the Indonesian Districts Government Financial Statement. Ya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Yetri Junita, Saryani, Wildan Izul Haq, Lucy Lidiawati, dan Fatkus Sautah. Pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah masalah atau fenomena penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga teori yang digunakan, 4 pengembangan hipotesis, 5 penelitian, 6 hasil penelitian, 7 kesimpulan, 8 kontribusi penelitian, 9 keterbatasan penelitian, yang terakhir itu future research. Latar belakang penelitian. Di sini latar belakangnya itu temuan audit kinerja berkembang bersamaan dengan disiplin penelitian evaluasi yang serupa itu menurut Blalock 1999. Audit kinerja biasanya menghasilkan temuan kuantitatif dan kualitatif itu menurut Sloan pada tahun 1996. Dengan kedua jenis temuan tersebut digunakan untuk mempengaruhi perubahan organisasi selain memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Audit kinerja di sektor publik juga digunakan untuk memastikan akuntabilitas atas penggunaan dana wajib pajak. Disiplin audit kinerja berasal dari sektor pemerintah, tetapi sekarang sedang diterapkan pada proyek dan program. Panduan utama yang tersedia adalah melalui kantor audit pemerintah oleh negara atau lembaga dengan sedikit tulisan khusus untuk proyek-proyek modal. Nah, selanjutnya itu ada untuk audit keuangan di mana keakuratan laporan keuangan dinilai, deteksi dan laporan salah saji material diidentifikasi sebagai indikator kualitas audit itu menurut De Angelo pada tahun 1981. Dengan demikian dirasakan untuk audit kinerja bahwa audit kualitas yang lebih tinggi akan mendeteksi dan melaporkan lebih banyak masalah seperti pengeluaran yang dipertanyakan dan pengamatan kualitatif. Agar dapat dianggap sebagai mekanisme perubahan yang efektif, audit harus menghasilkan temuan dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi, termasuk pemulihan biaya yang dipertanyakan. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk merangkum ruang lingkup tesis doktoral yang dihasilkan, metodologi dan temuan utama tentang faktor keterlibatan yang berdampak pada audit kinerja proyek modal di California. Baiklah, selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Dalam jurnal ini menggunakan teori agensi. Yang dimaksud teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih atau prinsipal meminta pihak lainnya atau agen untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Kualitas audit dapat ditentukan antara lain oleh independensi auditor. Independensi ini berkaitan dengan masa perserikatan audit. Nah, masa perserikatan audit adalah lama hubungan kerja antara auditor dengan kliennya dalam hal penulisan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, berbagai jenis dan jumlah temuan dihasilkan dari ruang lingkup yang berbeda. Nah, di sini jenis dan jumlah temuan dihasilkan dari ruang lingkup yang berbeda, yaitu tidak sama ruang lingkup antara jenis dan jumlah temuannya, seperti itu. Hipotesis yang kedua, korelasi positif yang signifikan antara jumlah pengeluaran distrik yang diuji dan jumlah temuan kualitatif.
Jadi korelasinya signifikan, positif signifikan ketika jumlah pengeluaran listrik yang diuji dan jumlah temuan kualitatifnya seperti itu. Nah, yang hipotesis ketiga, korelasi negatif yang signifikan antara perikatan prosedur yang disepakati dan presentasi pengeluaran atau berdasarkan nilai dolar yang dipertanyakan dan perikatan prosedur yang disepakati dan jumlah temuan kualitatif. Itu disebutkan korelasi negatif yang signifikan, seperti itu dihasilkan nanti korelasi negatif yang signifikan. Nah, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kenapa di sini ada kualitatif? Karena ada beberapa data yang menggunakan data-data kualitatif. Kemudian data yang digunakan yaitu laporan audit pembangunan di distrik sekolah yang menggunakan dana obligasi. Alat ujinya yaitu ada 4. Yang pertama statistika deskriptif, histogram, prosedur korelasi bivariat, dan total significance test. Kemudian hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai jenis dan jumlah temuan yang dihasilkan oleh ruang lingkup audit yang berbeda. Rata-rata pengeluaran audit mempertanyakan 2,65% dari pengeluaran, dan audit kinerja dari program-program besar hanya mempertanyakan 0,04% dari pengeluaran. Mayoritas besar 72,56% dari audit kinerja dalam sampel tidak menghasilkan temuan atau biaya yang dipertanyakan. Di sini ada beberapa yang berkorelasi positif, yaitu jumlah pengeluaran diskrit yang diuji dan jumlah temuan kualitatif. Dengan memasukkan ahli konstruksi di tim audit meningkatkan persentase pengeluaran yang dipertanyakan. Ketika tim ahli konstruksi dimasukkan ke dalam tim audit, maka jumlah temuan kualitatif dan persentase pengeluaran dipertanyakan akan ditambahkan ke jumlah temuan kualitatif. Kemudian korelasi negatifnya, yaitu perikatan prosedur yang disepakati dan persentase pengeluaran yang dipertanyakan. Perikatan prosedur yang disepakati dan jumlah temuan kualitatif. Temuan-temuan ini pada dasarnya mendukung faktor penentu dari jumlah dan jenis temuan itu adalah ruang lingkup audit. Korelasi yang negatif yang signifikan dari penerapan standar audit pemerintah dan jumlah temuan kualitatif memungkinkan adalah faktor-faktor yang lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini terdapat 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu para auditor memberikan nilai yang diperlukan bagi tim audit. Peluang yang dapat dieksplorasi untuk memasukkan program audit, baik audit pengeluaran atau audit kinerja, sebagai bagian dari kualitas standar, manajemen proyek, dan rekayasa biaya. Untuk poin yang kedua yaitu standar dan pedoman audit kinerja proyek dengan persyaratan yang termasuk dalam GAGAS atau Generally Accepted Government Auditing Standard. Tujuannya untuk melindungi perusahaan audit dari likidasi, meskipun komponen itu termasuk dalam penilaian resiko GAGAS. Untuk poin yang ketiga yaitu peluang itu dapat dieksplorasi untuk mengembangkan standar dan penggunaan audit kinerja dan memperluas standar audit dari GAGAS untuk mencakup perlindungan pemilik dan pemangku kepentingan. Perkembangan ini mendukung manajemen risiko, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pembahasannya selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi yang memberikan bukti secara empiris membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil audit kinerja. Baik, selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif yang mana mungkin pada satu waktu telah tepat, tetapi selama penelitian
ini menjadi hampir tidak tepat untuk mendapatkan hasil survei yang objektif tentang audit kinerja, karena ruang pers negatif dan investigasi program audit oleh negara, kota, inspektur utama, dan surat kabar. Nah, dalam pengalaman penulis tentang 3 program kompleks, yaitu semua bagian dari populasi sampai untuk tesis ini, para pemangku kepentingan tiba-tiba tidak bersedia untuk wawancara. Auditor dianggap sebagai pengganggu, padahal auditor adalah penasihat yang terpercaya, dan anggota tim program ditakuti untuk pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah future research. Peneliti di masa depan disarankan untuk meneliti di bidang audit kinerja proyek. Khususnya pemangku kepentingan audit kinerja perlu dipahami dengan baik, termasuk alasan untuk mengajukan permohonan, harapan terkait hasil audit, dan tingkat kesadaran tentang praktik audit. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.